Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Tigris Official. Yeay. Kali ini kita akan membahas materi biologi tentang keanekaragaman vertebrata yang ada di laut. Apa ya kira-kira? Kepoin terus yuk. Check it out. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman bahwasanya Dialah yang menundukkan lautan agar kita dapat mengambil keuntungan dari dalamnya. Dan kita dianjurkan mempelajari segala sesuatu di dalamnya supaya kita bersyukur. Di dalam firman-Nya yang memerintahkan agar kita mempelajari lautan dan segala isinya. Nah, maka kali ini kita mau bahas nih ikan yang ada di laut, khususnya superkelas Chondricites. Simak yuk penjelasannya. Chondricites berasal dari bahasa Latin yang artinya ikan bertulang rawan. Kelas ini merupakan vertebrata rendah. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau yang artinya berdarah dingin, yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Vertebrata kelas Chondricites, hiu dan kerabatnya disebutkan bertulang rawan karena mereka memiliki endoskeleton yang relatif lentur dan terbuat dari tulang rawan dan bukan dari tulang keras. Namun demikian, pada sebagian besar spesies, beberapa bagian kerangka diperkuat oleh butiran berkalsium. Subkelas yang paling besar dan paling beraneka ragam terdiri dari hiu dan ikan pari. Apa aja ya contohnya? Kita lihat aja ya. Yang pertama adalah subkelas Elasmobranchi. Ikan ini mempunyai rahang. Jumlah insang dan celah insang berkisar antara 5-7 pasang yang setiap pasangnya mempunyai sekat pelat insang. Lengkung insang berupa tulang rawan yang di dalamnya terdapat arteri insang dan saraf insang. Spirakel terletak di depan celah insang. Ikan ini mempunyai sirip yang berpasangan. Ikan jantan biasanya mempunyai alat penyalur sperma yang dinamakan clasper atau Myxopterygium. Bentuk sirip ekor tidak simetris. Subkelas ini dibagi menjadi dua ordo. Yang pertama, ordo Squaliformes mencakup semua jenis ikan hiu, dan ordo Raciformes mencakup jenis-jenis ikan pari. Nah, terdapat beberapa perbedaan antara ikan hiu dan ikan pari, yaitu dalam hal letak celah insang, perlekatan sirip dada, dan wujud dari ekornya. Ikan hiu hidup di samudra dan lautan di seluruh dunia, dan beberapa tumbuh dalam air tawar. Mereka tinggal di sebagian besar semua dan suhu kedalaman laut. Ikan hiu mempunyai tubuh yang dilapisi kulit dermal atau yang dinamakan denticles untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan dan dari parasit dan untuk menambah dinamika air. Ikan pari jarang menyerang manusia, walaupun sekiranya ia terinjak, ikan pari akan menggunakan tajinya sebagai satu bentuk untuk mempertahankan diri. Terdapat kira-kira 200 spesies pari, biasanya terdapat di air tawar dan air lautan. Nah, selanjutnya kita mau jelasin nih beberapa sistem yang ada pada tubuh ikan tulang rawan ini. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada Chondricites terdiri dari mulut, faring, esofagus yang pendek, lambung, usus, dan bermuara ke anus. Mulut yang lebar
dibatasi oleh barisan transversal gigi yang meruncing tajam. Gigi ini tertanam di dalam daging pada rahang dan secara berkala digantikan oleh barisan gigi baru dari belakang. Lidah yang rata menempel ke lantai mulut. Di sisi faring yang lebar, terdapat lubang yang mengarah ke celah insang dan spirakel yang terpisah. Yang kedua adalah sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada kondrosites, yaitu jantung terdapat di bawah daerah insang dalam sebuah kantung yang dinamakan perikardium. Kantung tersebut terdiri atas sinus venosus berdinding tipis yang menerima darah dari berbagai vena, diikuti oleh arterium, ventrikel yang berdinding tebal, dan konus arteriosus. Nah, dari sini darah melintas secara arterior ke aorta ventral. Dari aorta ini, 5 pasang arteri branchial afferent terdistribusi ke kapiler insang untuk aerasi. 4 pasang arteri branchial afferent kemudian mengumpulkan darah ke aorta dorsal yang memanjang di sepanjang dinding mid-dorsal selop. Yang ketiga adalah sistem respirasi. Sistem respirasi pada kondrosites yaitu dengan membuka dan menutup mulut. Ikan hiu menghalau air ke dalam mulut dan menekan keluar dengan kekuatan melalui celah insang dan spirakel. Insang tersusun atas filamen atau lembaran-lembaran yang banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Darah dari ventral aorta akan melalui kapiler tersebut, melepaskan CO2 dan mengikat oksigen yang larut dalam air. Yang terakhir adalah sistem saraf. Otak ikan hiu sudah lebih maju dibandingkan dengan lamprey dari 2 sakus olfaktori di bagian moncong. Saluran olfaktori memanjang ke lobus olfaktori besar yang melekat pada pasangan cerebral hemisphere di encephala. Nah, gimana teman-teman? Penjelasannya udah cukup jelas kan? Oke, sekian dulu ya dari kita. Terima kasih telah menonton channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.